Ada beberapa aspek aspek ya, ya, ada ada beberapa beberapa aspek aspek yang yang kemarin kemarin sudah dibahas di dalam arsitektur modern data warehouse ya, modern data warehouse. Jadi tentu saja yang pertama adalah eh, data yang bersumber dari internal organisasi ya, data bersumber dari internal organisasi. Kemudian yang kedua, membangun data warehouse yang melibatkan data eksternal ya, data eksternal organisasi. Data eksternal ini kemarin secara simulatif sudah coba dipraktekkan dengan scraping ya. Scraping sumber-sumber data yang tentu saja punya relevansi dengan kepentingan analisis terhadap sumber data internal ya, yang artinya upaya untuk meningkatkan kualitas hasil analisis ya dengan menambahkan informasi bersumber dari data eksternal. Kemudian opsi yang berikutnya adalah mengimplementasikan dari sumber data masuk kategori big data ya, sumber data masuk kategori big data. Nah, ini kan opsional ya, opsional karena kan di big data itu karakternya kan ada cukup banyak ya, ada yang pada aspek size-nya, ada yang pada aspek kompleksitinya, ada yang pada aspek velocity-nya gitu ya. Nah, kalau dari sumber data saya pikir termasuk stream ya, stream data. Jadi mensimulasikan ya, mensimulasikan semaksimal mungkin sumber-sumber data yang punya potensi untuk bisa diintegrasikan ke dalam data warehouse yang kita bangun ya, yang kita bangun. Kemudian opsi yang lain adalah mencoba membangun data lake house ya, data lake house ini juga opsional ya, ini juga opsional. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa data-data dari eksternal itu perlu dikumpul-kumpulin dulu saja gitu ya dalam lake house ya silakan, nggak ada masalah. Kemudian dari situ harapannya terbangun sebuah struktur modern data warehouse ya, modern data warehouse. Nah, proses berikutnya adalah siklus sesuai dengan metodologi analisis data. Pada kasus ini kita adalah analisis untuk kepentingan business intelligence ya, kepentingan business intelligence. Kemudian modelingnya saya pikir fleksibel ya, fleksibel. Teman-teman mau mencoba menggunakan pemodelan-pemodelan yang ada di dalam data science ya tidak masalah, atau menggunakan pendekatan-pendekatan pengembangan dari dashboard itu juga tidak masalah gitu ya. Kemudian tentu saja yang berikutnya adalah visualisasi ya. Visualisasi ada beberapa opsi yang bisa dipilih gitu ya. Misalnya kalau mensimulasikan di beberapa platform yang ada, misalnya kemarin ada yang sudah nyoba pakai Kenim ya, ya saya pikir tidak ada masalah. Atau ada yang mengimplementasikan platformnya secara terpisah. Kemarin kalau tidak salah ada yang pakai ini ya apa Google apa namanya eh, Google kok lupa saya apa namanya yang itu Google BigQuery, Pak. bukan yang untuk visualisasi itu apa? Yang Looker Studio. Looker Looker Studio ya, Looker Studio itu juga silakan. Atau kemarin ada yang pakai Snowflake ya. Ada yang nyoba Snowflake? Ada nggak? ada Pak. Ada ya. Nah, Snowflake ini juga cukup menarik sebenarnya ya, karena dia jadi integratif gitu ya Mas ya, di satu platform gitu ya, di satu platform menggunakan Snowflake. Kemarin di kelas sebelumnya juga ada yang
semuanya dikerjakan di Snowflake. Semuanya dikerjakan di Snowflake, mulai dari proses penggabungan data, kemudian membangun data lakehouse-nya, kemudian membangun data warehouse-nya, termasuk mengembangkan staging areanya ya. Itu di Snowflake ya. Hanya memang sayangnya Snowflake ini kan berbayar ya, bukan sayangnya sih, kondisinya gitu ya. Kondisinya Snowflake ini platform berbayar, tetapi ada opsi trial ya, ada opsi trial kalau mau dipakai. Kalau tidak salah juga ada kredit katanya. Nah, mungkin nanti yang sudah pakai Snowflake bisa di-share ke teman-teman yang lain. Nah, ini sepertinya platform cukup menarik juga ya. Snowflake ini di luar yang platform-platform free and open source ya, free and open source. Jadi silakan ya, tugasnya itu ya, tugasnya itu membuat simulasi dari implementasi implementasi dari business intelligence mulai dari awal sampai visualisasi gitu ya. Dipresentasikan rencananya di pertemuan terakhir ya. Hari ini kan pertemuan masih ke berapa ya? 11 ya? 11 atau 12 ya. Nanti kita presentasikan berarti di pertemuan ke-14 ya, 14. Termasuk menyusun laporannya. Menyusun laporan. Oke, itu untuk tugas akhirnya. Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, hari ini sebenarnya topik-topik tambahan aja ya. Topik-topik tambahan setelah visualisasi gitu ya. Topik-topik tambahan yang mungkin relate ya, relate dengan beberapa case yang bisa dimanfaatkan untuk memperkaya informasi yang ada di dalam dashboard business intelligence ya, business intelligence. Ini tentang sosial media ya, sosial media, karena di beberapa data kemarin selalu salah satu alternatif yang sering dipakai adalah data-data dari sosial media untuk misalnya mengetahui tentang persepsi, mengetahui tentang apa, isu yang berkembang di uh, di luar organisasi gitu ya, di luar organisasi. Nah, tapi ini topik yang uh, cukup berat saya pikir ya, topik yang cukup general tentang social media mining ya, social media mining ini sebagai salah satu yang juga cukup banyak dikembangkan gitu ya di beberapa proses analisis, baik uh, social media mining untuk kepentingan uh, miningnya sendiri atau social media mining sebagai enhancement untuk hasil analisis yang datanya bersumber dari internet kemudian dilengkapi dengan data-data dari sosial media gitu ya. Oke. Kalau dari definisi saya karena terutama Anda kan masuk generasi yang sudah sangat familiar ya, sudah sangat familiar dengan sosial media. Mungkin sudah beda generasi platform yang dipakai ya, sudah beda generasi. Kalau Anda itu sosial medianya apa yang Anda pakai sekarang itu apa ya? Facebook Masih pakai Facebook Mas ya? masih Pak buat jual beli. Oke, ya mungkin meningkatkan interaktivitasnya. Nah, silahkan tulis di chat ya, tulis di chat sosial media yang Anda pakai. Ini misalnya TikTok ya, TikTok, Instagram, Facebook gitu ya. Ada X, oke, masih Twitter ya, Twitter. eh, ya, saya pikir
Pastinya masih cukup lebar ya, masih cukup lebar. Meskipun mungkin kalau generasi saya tuh kayaknya ya Facebook ya, Facebook. Saya mencoba menikmati Instagram, kok Instagram apa? X itu juga kayaknya enggak ini ya, mungkin berbeda eh, pemanfaatannya. Gitu. Nah, ini ada cukup banyak ya, yang lain Pinterest, ada Reddit gitu ya. Oke, Eh, per definisi ada seperti ini ya. The use of electronic and internet tools for the purpose of sharing and discussing information and experiences with other human being more efficient ways ya. Oke, ya, saya pikir sosial media banyak dipakai untuk kepentingan-kepentingan sosialisasi ya, sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya, karena mestinya ini memfasilitasi sifat dasar manusia untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi, untuk pamer gitu ya. Ya kan banyak yang memanfaatkan sosial media untuk beragam kepentingan yang tidak selalu sama gitu ya. Nah, di situ ada yang lain misalnya wiki artikel, ya web review, online social network, ya, yang mungkin banyak kita pakai yang kategori yang online social network ya, profesional kontak. Pilihannya cukup banyak ya, pilihannya cukup banyak. Landscape-nya kayak gini meskipun udah lama banget ya, landscape lama banget, tetapi barangkali sekarang ada yang sudah nggak ada gitu ya, ada yang jelas tambah yang lain ya, tambah. Oke. Nah, ini tradisional media ya, tradisional media. Ini broadcast media ya, one to many, kalau sekarang kalau dulu one to many atau communication yang one to one ya, one. Kemudian ini yang many to many ya, many to many. eh, ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan. Kemudian karakteristik of social media ya, karakteristik of social media. Everyone can be a media outlet ya. Ini yang saya pikir menjadi menarik ya. Saya pikir menjadi menarik dan banyak dimanfaatkan karena karakteristik ini. Ya. Karakteristik ini gimana mencoba mendengar aspirasi dari publik karena memang sosial media itu dipakai sebagai media outlet dari individual yang connect di dalam sosial media platform ya. Kemudian disappearing of communication barrier ya. Oke. Meskipun kemudian dengan dihilangkannya communication barrier ini di satu sisi tentu saja ada benefit ya, tapi di sisi yang berbeda kan ini juga memunculkan persoalan yang tidak sedikit ya. Misalnya akun palsu gitu ya. Banyak yang memerankan bukan dirinya sendiri gitu ya. Banyak yang punya multiple account gitu ya, yang kemudian masing-masing account itu berperan dengan stylenya sendiri-sendiri ya, tidak membawakan sifat aslinya, misalnya kan banyak ya kejadian seperti itu. Tetapi pada aspek yang lain, di sini ada rich user interaction ya, karena mungkin tidak terhalang oleh beberapa communication barrier type yang ada ketika ada melakukan direct communication, tahu siapa yang dia interaksi gitu ya. Kemudian user generated content ini menjadi lebih original, user enriched content, kemudian user development widget, collaborative environment, collective wisdom, and long tail information. Nah, ini kemudian pergeserannya dari broadcast media yang karakternya adalah filter dan publish menjadi sosial media, publish dan filter, itu pun kalau tidak ada masalah ya. Juga nggak ada filter kalau nggak ada masalah gitu. Kalau filter itu kan ketika kemudian mungkin ada pelanggaran-pelanggaran atas apa yang diposting ya, apa yang diposting. Nah, ini ada banyak yang tipe-tipenya ya, online social networking, publishing, microblogging,
social news, social book market, ya sharing ya, opinion, review, and rating websites. Kategori yang opinion, review, and rating websites ini mungkin menjadi hal yang penting dipertimbangkan ya kalau misalnya kita berada pada posisi tadi developing business intelligence solution untuk misalnya memahami tentang product perception, gitu ya, memahami tentang brand perception gitu ya. Kita bisa melihat dari opini, public opinion, public review gitu ya, rating website ya untuk produk-produk yang mungkin menjadi produk dari organisasi kita, lembaga kita gitu ya, Answer Entertainment ya, cukup banyak saya pikir. Nah, ini menurut saya yang bisa kita lihat pada perspektif menambahkan informasi dari eksternal gitu ya. Let's say hanya sebuah perusahaan punya banyak produk gitu ya, kemudian mencoba mencari tentang gimana sih market perception terkait dengan produk yang kita kelola misalnya. Ya, Anda punya produk banyak aplikasi misalnya mobile apps ya, kita kan bisa lihat dari perspektif pengguna dari application review ya, application review. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk itu gitu ya. Online social networking ya, online social network are web-based services that allow individual and communities to connect with reward friend and acquaintance online. Pada prinsipnya di sini ada interaksi ya, friendship interaction ya, like, comment, share, express emotion ya. Sekarang saya pikir beberapa difasilitasi media sharing, sending, receiving messages ya. Kemudian social network ya, social network. A social structure made of nodes as an individual or organization. Node represent individual or organization ya, karena account itu bisa represent as an individual atau dia represent organization ya. That are related to each other by various interdependency like friendship, kinship, interaction yang lain ya. Kemudian di dalam social network itu ada graphical representation untuk menggambarkan dari social networknya, dan di sini kemudian banyak analisis-analisis yang menarik ya, banyak analisis yang menarik terkait dengan pola representasi di social network ini ke dalam bentuk nodes and edge ya. Nodes ini adalah member, edge-nya adalah relationship ya, relationship. Various realization dari social network ini misalnya ada di social book marketing, friendship network ya, blogosphere, media sharing, Voxonomis ya. Ini yang sering dieksplorasi sebagai representasi dari social network untuk dianalisis ya, untuk dianalisis. Beberapa platform populer yang ini biasanya platform-platform yang dipakai di bagian humas ya, public relation gitu ya. Tersedia banyak tools saya pikir yang sering dipakai untuk membantu melakukan social network analysis ya, social network analysis. Microblogging, oke, X atau dulu Twitter ya. Wiki, ya, which collaborative editing environment that allow user to develop web pages using a simplified markup language. Ya. Sebagaimana karakteristiknya, ya ini menjadi tempat orang untuk saling berkolaborasi di dalam membangun pengetahuan ya. Wikipedia allows interested individual to collaborative develop article on a variety of subject ya, using the wisdom of crowd effectively. It has become a comprehensive repository of information usable to a variety of individual ya. Ya meskipun kalau di
lihat dari kualitas informasinya ya barangkali karena ini partisipatif di satu sisi ini memberikan kesempatan partisipasi kepada lebih banyak orang gitu ya. Sehingga ini bisa saling mengoreksi gitu ya, bisa saling mengoreksi. Tapi di sisi lain mungkin ya ada potensi gitu ya. Kalau di drive oleh kelompok-kelompok yang tidak pas gitu ya, bisa membawa informasi ke arah yang tidak sesuai gitu ya. Oke, media sharing ya, media sharing. Media is an umbrella term that refer to the sharing of a variety of media on the web. Ya, user share such as multimedia content of possible interest to others. Dan saya pikir ini sekarang platform yang sangat populer ya, media sharing seperti awalnya YouTube, YouTube Short, kemudian TikTok gitu ya. Ini sekarang saya pikir menjadi platform yang sangat dominan gitu ya, yang sangat dominan dan menjadi aliran metode penyampaian informasi baru ya kepada generasi yang sekarang ya, pada generasi yang sekarang. Saya yakin Anda pun cukup bisa menikmati pola komunikasi yang disajikan oleh platform-platform seperti TikTok gitu ya, YouTube Short gitu ya, karena menjadi lebih efektif ya, lebih efektif. Nah, main karakteristiknya di sini participation, openness, conversation, community, connectedness ya. Nah, social media mining is the process of representing, analyzing, and extracting meaningful pattern from social media data. Ini yang mungkin bisa definisi ini kita bisa pakai untuk membantu ya. Karena business intelligence secara garis besar dia adalah sebuah teknologi yang combining data from several sources, kemudian provide meaningful information ya, meaningful information untuk kepentingan pengambilan keputusan gitu ya. Nah, sehingga saya pikir sumber data dari sosial media itu bisa dipakai sebagai salah satu alternatif untuk mengenhance kualitas informasi yang deliver kepada para pengambil kebijakan gitu ya, para pengambil kebijakan. Sosial media tidak terbatas pada jadi ya, tidak terbatas pada social network ya, social network. Pada konteks yang ada di sini ya. Karena tadi tipenya kan cukup banyak ya, dari social blogging ya, kemudian opinion review itu juga menjadi bagian dari sumber-sumber data yang bisa kita olah kategori dalam sosial media mining ya. Social media mining challenges ya. Yang pertama di sini disebut sebagai big data paradox. Social media data is big yet not evenly distributed. Often little data available for an individual. Ya, saya pikir salah satu problem yang sering kita hadapi ketika menganalisis data-data sosial media itu distribusi informasinya nggak merata di semua akun. Nah, ini mungkin juga yang nanti menjadi tantangan gitu ya. Kemudian yang lain juga tadi terkait dengan banyaknya akun-akun yang palsu ya. Banyaknya akun-akun yang palsu yang tidak represent the real identity dari usernya ya, usernya. Obtaining sufficient samples ya, our sample reliable representative of the full data. Noise removal fallacy. Too much removal makes data more sparse. Yeah. Noise definition is relative and complicated and it's task dependent. Kemudian ada evaluation dilemma. When there is no truth, how can you evaluate the quality of the model, the quality of the information output from the model ya. Nah, kan jadi problem ya kalau nggak ada ground truth-nya ya. Ground truth-nya yang mana gitu ya. Karena saking banyaknya nggak mungkin juga kita membangun ground truth
data dengan cara manual ya. Mungkin manual ya masih oke, masih bisa ketika datanya nggak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau terlalu besar ya ini jadi tantangan sendiri ya. Social computing and data mining. Social computing is concerned with the study social behavior and social context based on computational system. Ya, di sini ada data mining related tasks to social computing. Beberapa saya yakin sangat familiar dengan term-term ini ya. Centrality analysis, community detection, classification, link prediction, viral marketing, and network modeling ya. Yang pertama misalnya tentang centrality analysis ya, centrality analysis influence study. Pada ranah ini ya, pada ranah ini identify the most important actor in a social network. Banyak tools-tools PR ya, saya pikir yang memproduksi ini ya, memproduksi fitur ini. Centrality analysis ya, centrality analysis. As an input given a social network, kemudian outputnya, ada kasus ini outputnya a list of top ranking nodes ya, a list of top ranking nodes. Top 5 important nodes pada ilustrasi yang ada di sini ya. Top 5 important nodes ini 6 ya, 6. Kemudian 1, kemudian 8, 5, 10 misalnya ya, 10. Nah, kalau centrality analysis ini pada prakteknya dipakai untuk apa ya? Mungkin ada yang mau cerita pernah punya riset atau pernah mereview paper terkait dengan pemanfaatan centrality analysis? Silahkan bisa sharing biar nggak sepi ya. Kira-kira penerapannya di mana? Centrality analysis. Itu kayak ini nggak sih Pak, yang misalnya sebuah isu itu berawal dari mana gitu. Oke. Ada apa itu namanya tools yang sering dipakai muncul di TV itu apa? Itu apa? Eh Drone. drone Drone. emprit. Ya, betul. Ya, salah satu yang eh, banyak dikenal publik, drone emprit ya, drone emprit eh, yang menganalisis apa data dari sosial media ya, dia menganalisis data dari sosial media untuk kemudian mengetahui beberapa hal ya, mengetahui beberapa hal tentang misalnya ada sebuah isu gitu ya, biasanya ya. Drone emprit itu ngapain aja? Dia dia bisa apa saja ya? Drone emprit. Drone emprit. Nah, ini coba kita buka websitenya Drone Emprit ya, Drone Emprit. Ini ya, layanan Drone Emprit akademik berhenti. Ini beberapa analisis ya. Fufu Fafa, analisis percakapan di media sosial. Pilgub Jabar 2000. Coba kita lihat. Nah, ini ada output yang
mungkin relate dengan yang tadi ya. Eh, Berdasarkan volume percakapan, Ahmad Ilham paling populer dibicarakan. 20.696 mention, 20.696 mention dengan 68% sentimen positif. Disusul jadi Erwan. Gitu ya. Oke, executive summary. Berdasarkan volume, Ahmad Ilham terpopuler, namun sentimen positif lebih rendah dibandingkan Acep dan kita. Top influencer. Ya, ini saya pikir contoh-contoh ya. Ini contoh-contoh yang menjadi output ya, menjadi output. Ada nggak yang di sini akun-akun yang mempopulerkan gitu ya? Biasanya ada juga gitu ya. Kalau tadi disebutkan akun yang paling aktif, akun yang menginisiasi sebuah topik tertentu gitu ya, menginisiasi sebuah topik tertentu. Eh, ini juga banyak dimanfaatkan gitu ya, banyak dimanfaatkan untuk kepentingan. Nah ini social network analysis ada Jawa Barat. Ya. Ini bisa coba teman-teman baca gitu ya. Dia bisa melihat gitu ya, bisa melihat tentang mention and retweet network gitu ya. Klaster medianya siapa saja gitu ya. Kemudian klaster yang pro Anies siapa saja, klaster publik ini juga bikin. Nah, itu. Nah, itu saya pikir contoh ya. Contoh output yang dihasilkan di sosial media mining ya. Kemudian di sini ada most engaged post TikTok ya. Most engaged on YouTube. Nah, ya ini analisis-analisis. Ini ada list products di media kernel. Oke, mungkin bisa dilihat di media kernel ya, apa isinya di media kernel. Ya, ini sosial media monitoring dan analytics ya, ada cukup banyak. Ya, terima kasih Mas Alif ya. Oke, coba teman-teman bisa coba baca-baca dan review di sana ya, review di sana terkait dengan contoh tadi ya, contoh penerapan dan saya pikir banyak orang yang kemudian bisa terbantu gitu ya, lebih efektif di dalam mendapatkan informasi ya, mendapatkan informasi karena sekarang saya pikir eranya kita pengen informasi yang valid, berkualitas, syukur nggak perlu banyak action gitu ya, sudah tersaji dengan sederhana gitu ya. Oke. Centrality analysis atau influence study ya, influence study. Ini ada banyak pendekatan yang biasanya dipakai baik dari pendekatan untuk implementasi di sosial media ataupun centrality analysis itu juga bisa dipakai di bidang-bidang yang lain ya. Misalnya eh, tidak hanya sosial network tetapi misalnya jaringan dari publikasi ilmiah ya. Karena kan mirip sebenarnya ya, jaringan publikasi ilmiah, satu publikasi punya referensi terhubung ke dalam paper yang lain, terhubung kepada banyak peneliti yang lain. Ujungnya nanti bisa dipakai untuk mencari ya siapakah researcher paling dominan yang punya influence paling besar, menginfluence terbesar pada sebuah topik area tertentu misalnya. Ini juga banyak dilakukan ya. Ini juga banyak dilakukan tentang pemanfaatan centrality analysis influence tadi di bidang yang lain ya, tidak hanya di sosial media. Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik, mungkin bisa saja mengeksplorasi di bidang yang lain ya, di bidang. Oke, kemudian berikutnya misalnya topik-topik lain yang juga bisa dipakai untuk mengenhance ya informasi yang disajikan itu misalnya terkait dengan community detection ya, terkait dengan community detection.
A community is a set of nodes between which the interaction are relatively frequent. Ya. Relatively frequent. Bisa grup, bisa subgroup, modul, ataupun cluster. Ya. Grup, subgroup, modul, cluster. Itu community ya. Itu community. Kemudian aktivitasnya itu community detection. Community detection, grouping, clustering, finding cohesive subgroups. Ya. Given a social network, as an example, kemudian outputnya adalah community membership of some actors. Ini tidak hanya di sosial media sebenarnya penerapannya. Ya, sepanjang inputnya adalah network, ya, yang terdiri dari nodes and ads, gitu ya. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya bisa dianalisis sebagai sebuah community, bisa dianalisis sebagai sebuah centrality node, gitu ya, untuk mengetahui peran-peran dari masing-masing node di dalam jaringan komunitas tersebut. Ya. Application, understanding the interaction between people, ya. Analyzing and navigating Hub network, forming the basis for other tasks such as data mining, ya. Such as data mining. Community detection, visualization after grouping, ya, ya, kemudian ketahuan, ya, ketahuan. Kalau saya tadi yang pengguna Facebook, ya, yang pengguna Facebook, di Facebook misalnya ada grup gitu ya, ada community gitu ya, yang kemudian di situ bisa diidentifikasi gitu ya, diidentifikasi terkait dengan keikutsertaan seseorang, sekelompok orang pada sebuah grup tertentu gitu ya. Orang bergabung itu biasanya kan mesti ada interest tertentu ya. Kenapa Anda bergabung pada grup di Jogja itu, grup yang gede itu namanya apa? Grup Facebook yang besar, yang membernya sampai jutaan itu apa namanya? Ada yang gabung ke grup apa sih namanya, kalau lupa saya. Dulu juga gabung nih grup itu. Nah, ini Info Cegatan Jogja ya, Info Cegatan Jogja. Itu kan grup yang cukup besar ya, cukup besar gitu ya. Meskipun pergeseran konten dan kualitas grupnya saya pikir terjadi ya dari awal tujuannya gitu. Saya nggak tahu awalnya kenapa namanya kok Info Cegatan Jogja itu, jangan-jangan awalnya itu adalah grup yang dibentuk oleh orang-orang untuk menginformasikan adanya razia di jalan misalnya gitu ya. Jangan lewat sini sedang ada razia gitu ya. Kemudian berkembang ya, kemudian berkembang. Nah, eh, mestinya orang-orang yang tergabung di dalam sebuah grup tertentu itu mesti punya kedekatan pada aspek-aspek tertentu ya, yang menyatukan mereka untuk bergabung pada sebuah grup tertentu. Nah, ini yang menarik mungkin untuk bisa dieksplorasi ya, bisa dieksplorasi. Visualization or grouping. Kalau classification jelas ya. Visualization after prediction ya. Smoking, non-smoking, kemudian ada yang unknown, kira-kira akan dipredik kemana ya. Kemudian yang lain ada topik tentang link prediction. Ya. Topik lain ada tentang topik link prediction. Given a social network, predict which node are likely to get connected. Ya. Predict which node are likely to get connected. Output a list of pair of nodes. Ya. Example, friend recommendation and Facebook. Ya. Jadi karena kamu berteman dengan si A dan kamu banyak berteman juga dengan teman-temannya A, maka
barangkali dari sana kemudian bisa teridentifikasi kayaknya cocok kalau kamu berteman dengan si ini gitu. Itu kan yang dilakukan ya, dilakukan oleh beberapa sosial media platform gitu ya untuk menambah jumlah user, untuk meningkatkan engagement antar user gitu ya. Sehingga saya pikir pada prinsipnya ya kalau sosial media menginginkan interaksi yang intens antar anggota gitu ya, sehingga ujung-ujungnya lebih banyak hal yang bisa dieksplorasi atau dicatat dari anggotanya gitu ya. Karena secara tidak sadar kita itu kan sukarela memberikan banyak informasi kepada sosial media platform yang kita ikuti ya. Anda secara sukarela uh, menginformasikan tentang hobi yang Anda miliki. Anda secara sukarela menginformasikan tentang aktivitas yang sedang Anda kerjakan. Anda suka sharing tentang pengalaman Anda pada bidang-bidang tertentu. Anda mengekspresikan emosi terhadap publik figur tertentu gitu ya. Nah, itu sebenarnya secara tidak sadar mungkin banyak orang yang tidak memahami dengan utuh bahwa semua behavior yang dilakukan berbasis pada platform sosial media yang dia ikuti itu ya sangat berkontribusi kepada peningkatan kualitas kekayaan data dari sosial media platformnya gitu ya. Dan memang kalau kita memanfaatkan ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Kita sebagai bukan pemilik sosial medianya ya. Kalau dari pemilik sosial medianya kan jelas ya benefit apa yang mereka dapatkan ya. Dengan memiliki jutaan user account lengkap dengan demographic datanya, lengkap dengan behavior data yang mereka kumpulkan, tentu saja itu menjadi new oil ya bagi perusahaannya gitu ya. Nah, saya pikir ya cukup banyak toh platform-platform yang menyediakan fitur-fitur seolah-olah tidak berbayar, tetapi kemudian user membayarnya dengan menyerahkan sebagian besar data mereka ke dalam platform tersebut gitu ya. Nah, ini konsep tidak ada makan siang yang gratis ya, tidak ada makan siang. Viral marketing ya, viral marketing atau outbreak detection. User have different social capital within a social network. How can one make best use of this information? Viral marketing find out a set of users to provide coupon and promotion to influence other people in the network. So my benefit is maksimal. Nah, ini teknik marketing ya. Yang sekarang saya pikir cukup cukup banyak ya, cukup banyak. Meskipun viral marketing itu kan ada syarat dan kondisinya gitu ya. Sesuatu bisa viral itu kan pertimbangannya, aspeknya banyak ya, aspeknya banyak gitu. Tidak melulu hanya pada konten, tidak melulu hanya pada quality account-nya gitu ya. Tapi saya pikir ada banyak hal yang terlibat di sana. Kemudian outbreak detection ya. Outbreak detection. Monitor a set of nodes that can help detect outbreak or interrupt the infection spreading. COVID ya, pas zamannya COVID kemarin. Given a limited budget, how to maximize the overall benefit, itu prinsip yang dipakai di dalam viral marketing ya, dipakai di dalam viral marketing. Example of an viral marketing ya, find the coverage of whole network of nodes with the minimum number of node ya. Artinya untuk memviralkan sesuatu gitu ya, memviralkan sesuatu kita itu harus bisa memilih dan memilah node-node yang punya impact besar gitu ya, node-node yang punya impact besar
Kalau di sini pada kasus ini adalah find the contents of the whole network of nodes with the minimum number of nodes. Jadi kita kan perlu memilih ya node-node yang efektif bisa dipakai untuk menyebarkan kepada sebanyak-banyaknya node yang lain, tetapi dengan jumlah influencer yang sesedikit mungkin gitu ya. Itu kan bisa maksimal kalau itu gitu ya. Berarti ini nanti juga ada hubungannya dengan centrality analysis ya, centrality analysis. To realize it, an example, basic greedy selection. Select the node that maximize the utility. Remove the node and then repeat. Yang mampu terkoneksi ke paling banyak node yang lain ya, node yang lain. Ini contoh. Ya network modeling ya, network modeling. Large network demonstrate statistical pattern. Small word effect, power law distribution, community structure. Model the network dynamics. Find mechanisms such that the statistical pattern observed in large-scale network can be reproduced. Random graph, differential attachment process used for simulation to understand network properties. Ya. Social computing application, ya. Social computing application ini juga cukup banyak kalau teman-teman tertarik gitu ya, tertarik. Social computing application ini area-area yang bisa punya impact luas ya, bisa punya kontribusi yang besar gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mencari topik yang punya high impact secara sosial gitu ya, ya salah satunya di social computing application ya. Advertising via social networking, ya. Advertising via social networking, behavior modeling and prediction, epidemic study, collaborative filming, mood reader, cultural trend monitoring, visualization, and health 0.0. Behavior study and social media. Ya. Example of behavior analytics. Both motivate user to join on an online group. When user abandon social media site, where do they migrate? Can we predict box office revenue for movie from tweets? Ini banyak. To answer this question, we need to analyze or predict behavior on social media. Ya. User different behavior on social media as an individual or as part of a broader collective behavior, misalnya pada sebuah grup tertentu. When discussing individual behavior, our focus is on one individual. Collective behavior emerges when a population of individuals behave in a similar way, with or without coordination or planning. Yeah. Type of individual behavior, user reason, befriending, sending a message, playing a game, following or inviting, expressing of opinion, expressing emotion terhadap user-user tertentu. User community, joining or leaving a community, participating in community discussion. Kemudian user entity, writing a post, posting a foto. Community membership in social media. Why do user join community? Community can be implicit, individual buying a product as a community, and then yang lain misalnya people buying product for the first time as individual joining the community. What factor affect the community joining behavior of individual? We can observe user who join community, determine factor that are common among them. Bisa dipakai untuk mendapatkan target audiens lebih tepat untuk ditarik masuk ke dalam sebuah kelompok tertentu. To observe user, we require a population of user, a community, and community membership info. To distinguish between user who have already joined the community and those who are not joining it. Ini perlu diidentifikasi dengan
pendekatan yang ada di sini ya, membedakan. Behavior analysis methodology, ya. Observable behavior. Contohnya misalnya, accurately observing the joining of individual, finding data feature, we need a domain expert for this step. Feature behavior association, find the relationship between feature and behavior, use decision tree learning misalnya. Evaluation, finding are due to the feature and not to externalities. We can use classification accuracy, randomization test, or causality testing algorithm. Ini masih dengan ini ya. Kemudian motivation for advertising ya. Ini limited user profile information, readily available social network or problem. How to utilize social network information to help predict user preference or potential behavior. Saya pikir sekarang advertising platform itu sudah menjadi platform yang sangat familiar di sedemikian banyak orang ya. Di Indonesia juga saya pikir platform-platform periklanan ini juga yang pada konteks sosial media ya, pemanfaatan sosial media gitu ya. Karena masing-masing sosial media kan punya platform periklanan ya, punya platform periklanan. Mungkin ada yang di sini sebagai pengguna dari sosial media ads, sering pakai. Informasi apa yang dibutuhkan dan itu ternyata dikolek oleh platform dari usernya gitu ya. Ketika seseorang memanfaatkan sosial media sebagai advertising platform. Kira-kira fitur apa? Mungkin ada yang punya pengalaman? Izin Bapak, Ya, silakan Mas. saya punya pengalaman untuk ads itu biasanya kita dari target audiens itu pertama ada demografi seperti usia, jenis kelamin, lokasi, sama minat. Kemudian ada juga behavior. Jadi kalau ada yang pengguna aktif ataupun ada pencarian dari pengguna, kemudian ada pembeli, apa namanya, pembeli yang terdahulu gitu, Pak. Kemudian selain itu juga kayak platform ads-nya juga itu menentukan, misalnya ada dari Facebook Ads, Instagram sama Google Ads gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas. Jadi berarti memang betul bahwa sosial media platform ini adalah outlet yang dipakai oleh sosial media platformnya untuk mencari catatan ya, mencari data terkait dengan penggunanya gitu ya. Karena apa? Karena data itu kemudian dipakai oleh para pengiklan tadi ya, Mas Cahaya tadi. Jadi rata-rata kalau sosial media mekanisme targeting itu kan berbasis kepada tadi yang disebutkan tadi ya, demographic data ya. Demographic data berarti orang bisa memilih iklannya itu akan muncul based on demographic data yang dipilih ya. Oh, saya pengen iklannya muncul di cowok atau cewek rentang usia sekian sampai sekian, tinggal di daerah ini gitu ya, dengan tingkat pendidikan tertentu gitu ya. Itu kan data-data yang sebenarnya melekat secara individual kepada masing-masing akun yang didefine oleh yang bersangkutan gitu ya. Jadi artinya ya mereka menggunakan data itu untuk mentarget dirinya sendiri sebenarnya ya. Sosial media itu
menggunakan data dari individual account itu untuk dijadikan target gitu. Dijadikan target berdasarkan demographic data. Demografik data yang lain saya pikir banyak ya, misalnya pendidikan, kemudian bahkan di kategori tertentu penghasilan gitu ya, kemudian umur gitu ya, lokasi, kemudian jenis kelamin gitu ya. Ini kan data untuk targeting ya. Clear berarti memang dipakai. Kemudian misalnya tadi juga disebutkan berkaitan dengan behavior ya, behavior. User behavior itu dicatat dari mana? Oleh sosial media. Anda merasa sosial media yang Anda pakai itu mencatat behavior Anda nggak? Gimana mereka mengetahui ya list of user behavior ya, list of user behavior in sosial media misalnya. Coba kita list of user behavior. Nanti kalau ChatGPT ya, dari ChatGPT itu cukup banyak yang dipakai untuk defining user behavior di sosial media ya. Misalnya ini saya cuma tanya buat daftar user behavior di sosial media gitu ya. Like and reaksi emosi, komentar dan diskusi, share, retweet, mengikuti dan menambah teman, mengirim direct message pribadi, mencari informasi, mengunggah konten, menandai, stalking profile, gabung ke grup atau komunitas, menggunakan stories, berpartisipasi dalam tantangan atau tren, memblokir, menyembunyikan konten, melakukan pembelian, mencari rekomendasi produk, melaporkan dan menandai konten negatif, mengisi polling, mengikuti influencer dan seterusnya gitu. Jadi memang semua aktivitas kita di sosial media itu ya dipakai untuk menentukan user behavior kita sebagai individu yang nanti dipakai untuk beriklan itu. Ya, ya itu konsekuensi saya pikir ya, konsekuensi dari kita menggunakan platform mereka. Oke, itu sosial media advertising ya, sosial media advertising. Kemudian yang lain behavior prediction ya. Behavior prediction ini jelas beberapa implementasi dari klasifikasi ya. Dan, dari klasifikasi ini kita lanjutkan. Uh, ini behavior prediction ya, behavior prediction. Ini saya pernah penelitian social network analysis on Twitter to identify issue of topic using PageRank. Ya. Ini contoh community detection. A group of individuals with common economic, social, or political interest characteristic often living in a relative proximity ya, as a group ya, punya similarity tinggi jelas ya, example of communities ya. Ada di Facebook misalnya, ada di yang lain juga gitu ya.
Why analyze communities? Ya, analyzing communities help better understand user from group based on their interests. Ya, group provide a clear global view of user interaction, find polarization. Some behavior are only observable in a group setting and not on individual level. Ya, individual level. Why communities and social media? Human being are social. Part of interaction in social media is glimpse of the physical world. People are connected to friends, relatives, and colleagues in the real world as well as online. Easy to use social media. Allow people to extend their social life in unprecedented ways. Yeah. Difficult to meet friends in the physical world, but much easier to find friends online with similar interests. Yeah. Ini social media communities formation when like-minded user on social media form a link and start interacting with each other ya dalam membentuk grup ya. Example of explicit social media communities, Google Plus sudah nggak ada ya. Google Plus nggak ada, kalau Facebook masih ada, Twitter ganti X, LinkedIn masih ada ya. What is community analysis? Community detection, discovering implicit communities, community evaluation, studying evolution of communities, community evaluation, studying detected communities. Ini what is community detection? The process of finding cluster of nodes. Ideal decomposition of large graph, ya, completely disjoint communities. There are no interaction between different communities. Kalau komunitasnya valid ya, biasanya orang itu ya ngeblok sesuai dengan similaritas dengan grup yang ada gitu ya. We are given object of two different kinds. Yeah. The perfect community, all object inside the community are the same type. Correlation with ground truth, without ground truth. Yeah. When ground truth is available, we have partial knowledge of what community should look like. We are given the correct community sebagai dasar untuk proses evaluasi. Ya. Ini beberapa measurement formulanya, pakai precision, recall, or admeasure, quality, and normalized mutual information. Ini ada beberapa penelitian juga yang diajukan pada topik ini, deteksi komunitas pada graf berbobot dengan paralelisasi metode Year-Van-Neumann. Ini disertasi dan sudah lulus ya, disertasi dan sudah lulus. Oke. Ini topik bahan ya, teman-teman, topik tambahan. Karena topiknya udah habis ya, topiknya udah habis. Nanti topik berikutnya ada topik-topik tambahan yang lain ya, yang kita coba cari yang relevan dengan topik bahasan yang kita pelajari gitu. Oke. Jadi silakan teman-teman kalau mau mengeksplorasi topik-topik tentang social media mining ya. Artinya saya ingin memberikan ilustrasi bahwa ada topik yang spesifik terkait dengan research area di social media mining ya, social media mining. Produk-produk populernya tadi sempat kita bahas, itu juga banyak terdapat di sekitar kita gitu ya, yang memanfaatkan itu, yang lokal maupun internasional gitu ya. Drone and Bridge sebagai produk lokal gitu ya. Platform-platform lain yang internasional juga banyak ya, terutama untuk kepentingan-kepentingan PR ya, mengidentifikasi topik issuer, mengidentifikasi user-user yang potensial sebagai viral marketer gitu ya. Ini kan biasanya dipakai ya, biasanya dipakai di era-era seperti sekarang gitu ya. Kalau misalnya ingin satu memboosting pemberitaan, satu mempopulerkan sebuah brand, satu mempopulerkan seorang tokoh gitu ya. Tapi sekarang banyak memanfaatkan tools yang semacam itu gitu ya, untuk kepentingan misalnya viral marketing dari sebuah produk atau brand-brand tertentu gitu ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tugasnya sudah sampai di mana ya?
Anteng semuanya. Ada yang belum absen nggak tadi? Silakan yang belum absen. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, isi pakai kuis ya. Kita isi pakai kuis. Silahkan disiapkan.
Oke, ini seperti biasa. Silakan join di link ini ya. 15 soal aja, mungkin akan cukup cepat ya. Oke, baik. Kita mulai.
Ya, oke. Sudah selesai ya. Selamat yang menduduki peringkat podium 1, 2, 3.